Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati dan takzimi Muhtasar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekaligus Rais Suriah PWNU NTB Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Turmuzi Badaruddin Hafizahullah, mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, keafiatan. Amin. Tadi beliau mendahului dan mungkin ikut lewat YouTube, jadi lihat. Tapi ada Umi juga yang mendampingi kandidat doktor, Umi Aisyah Turmuzi. Rais Suriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mu'az Thohir, dikirain bapaknya Ketua PWNU Mas Nun Tahir. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dr. Yahya Khalid Stakuf Hafizahullah. Memang saya saja yang sebut doktor, tidak boleh ditulis katanya. Hadir hari ini lebih muda dari saya wajahnya. Jadi, nasib Ketua PB ini lebih tua dari usianya. Gubernur NTB tadi masuk Mustasar juga, Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal. Bersama seluruh jajaran Forkopimda. Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Haji Amin Said Husni MSI. Banyak kadernya di sini ini. Jadi Khatib Suriah Pengurus Besar Kiai Haji Abu Yazid Al-Bustami. Ketua PBNU Bidang OKK Dr. Kiai Haji Muhammad Faisal Al-Bimawi MHMPB. Ketua DPRD atau yang mewakili ya, Bapak Kapolda, Bapak Danrem, Bapak Kabinda, segenap Mustasar PWNU NTB. Jadi Ayahanda Profesor Tuan Guru Dr. Anus Haji Saiful Muslim MM nomor 4, fotonya di situ. Fotonya kelihatan lebih tua dari orangnya. Para Al-Mukarram, Tuan Guru jajaran Suriah, Khatib Suriah dan Akwan PWNU, ada Akwan PBNU juga ya, Bapak Profesor Dr. Edi Zaidi Abdah. Seluruh jajaran Tamfiziah PWNU lengkap, wakil ketua masuk tadi Gus Ketum yang lewat pemain tadi, Pak Haka Lalu Binengan. Pemain bola, karena kemana-mana bawa bola. Bapak Kakan Willy, Awan juga. Seluruh segenap jajaran Forkopimda yang hadir, para pimpinan ketua Ormas Islam se-NTB. Ada saudara kami dari Muhammadiyah, kemudian dari PBNW. Ini langsung Sekjen PBNW. Profesor Dr. Tuan Guru Haji Zainal Arifin Munir LCM, kebetulan dosen kami juga. Teman-teman dari NWDI. Jadi tadi kalau Mustasar sekaligus Ketua MUI, pimpinan partai politik hadir semua, masuk di Akwan semua nih Gus Ketum. Jadi ketua semua datang tadi. Para ketua dan pimpinan Banom dan lembaga PWNU yang di atas IPPNU, IPNU,
Kalau di bawah muslimat sudah nggak bisa naik. Terima kasih snacknya ini semua muslimat, tapi jangan diserahin ke saya kwitansi. Ansor, mana Ansor Bansar ini tadi pagar Nusa ya. Yang tadi ada yang bawa cucunya Hitan itu ada LKNU di belakang ya. Jadi semua teman-teman Pak Tayat semua ya, Bu Supiati, para Rais Suriah dan Ketua Tampizia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-NTB di sebelah sini. Okay. Gabung juga para rektor, ya ada rektor UNU, ada rektor IAHAN, Pak Profesor Wayan Wirate, ya. Kemudian rektor Muhammadiyah UNRAM, Pak diwakili oleh Pak Aman kan dunia ini, wakilnya Pak Aman. Jadi pas Aman tuh bilang ikut bilang Aman tuh bilang karena namanya Pak Aman. Jadi, para tuan guru, pimpinan pondok pesantren Nahdlatul Ulama se-Nusa Tenggara Barat, para tokoh lintas iman, tokoh masyarakat, para tamu undangan, yang para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang hadir, yang kami hormati, dan segenap keluarga besar warga Nahdlatul Ulama se-Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di auditorium UIN Mataram ini. Kalau wisuda memang benderanya UIN Mataram. Kalau wisuda, kalau hari ini benderanya NU. Jadi sama-sama rahmatan lil alamin. Sehingga bisa hadir dalam rangka pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Nusa Tenggara Barat periode kedua, periode Madinah. Jadi 5 tahun yang silam itu periode Mekah, kemudian sekarang periode Madinah. Kalau ditambah lagi itu Fathu Mekah, tapi tidak boleh, cukup 2 kali, marratain. Karena banyak yang ngantri nih Gus Ketum. Kapan kompor wil? Aduh kan. Jadi alhamdulillah, jadi kita syukuri dan kita berterima kasih atas kehadiran beliau Bapak Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Dr. Kiai Yahya Khalil Stakuf. Lagi sekali tepuk tangannya ya. Di tengah kesibukan beliau mengurus NU, saya aja yang pengurus wilayah undangan maulidnya luar biasa. Hari ini 5 saya batalkan. Tetapi barokahnya dibawa ke sini. Sehingga di tengah kesibukan beliau bisa hadir menyapa kita bersama Waketum, Wakil Ketua, kemudian Suriah kita. Juga ada sahabat saya dari dulu Laura Gopuk yang hadir bersama tim full tim ya. Kalau dulu yang pertama pakai pesawat pribadi, tetapi sekarang pakai umum agar tidak dianggap wajib oleh jamaah. As-sunnah qad tutraku Allah yazunnal juhal annaha wajibah. Jadi pekerjaan sunat itu kadang-kadang harus ditinggalkan Pak Gubernur. Jangan naik bisnis terus karena kebanyakan rakyat kita masih kelas ekonomi. Akhirnya sama beliau saya naik ekonomi dengan Pak Gubernur, luar biasa. Jadi istiqbalan haron kalau Pak Gubernur di NU ini, bahasa singkatnya Iqbalan haron. Jadi alhamdulillah, terima kasih atas kerauhan juga para kiai, para sepuh di pelantikan kita. Yang kedua tentunya PWNU Nusa Tenggara Barat beserta seluruh jajaran PCNU tegak lurus dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Harus koheren, bahasa Gus Ketum itu koheren, nyambung dari atas sampai bawah. Minas sama iwal ard, itu bahasa Suriahnya. Ya.
Tunggu Bahak, Gus Bahak, kami punya Gus Bahak. Itu Rais Suriah PCNU Lombok Timur. Jadi pakai juara dunia. Jadi harus koheren. Kepengurusannya, kemudian program-programnya itu harus koheren. Visi misinya juga harus koheren. Kalau tidak koheren, tidak dilantik menjadi periode kedua di PWNU. Nah, ini. Bahasa tafsirnya harus munasabah. Jadi oleh sebab itu, ini juga bagi teman-teman di PC yang insya Allah juga nanti akan didatangi oleh beliau, walaupun lewat online juga. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Jadi ini harus kita tegaskan juga. Jadi kegiatan-kegiatan di PW dan di PC sampai ranting ibu muslimat yang merasa pakaian ya harus koheren ya. Ini kebetulan ibu saya ketua muslimat ya. Satu-satunya ketua Banom yang berani mencubit ketua PW ya. Padahal baunya sudah fresh care. Bukan perawatan kecantikan tapi perawatan kesehatan. Makanya ada lembaga kesehatan. Jadi harus koheren. Yang kedua juga tidaklah rohata ba'dal yaum. Walaupun sebelum kita dilantik kita sudah bekerja, tapi terus gaspol, ya. Harus tidak boleh istirahat. Karena tugas kita sekarang, kemarin juga diskusi, kenapa pertama yang dipanggil, yang diundang ke istana adalah ketua umum, pengurus besar oleh Pak Prabowo itu, untuk menjaga ukhuwah Islamnya, ukhuwah watoniyah. Seandainya ada isu-isu keagamaan, kemarin waktu ada demo-demo, itu sangat sensitif. Makanya diundanglah ketum memberikan masukan-masukan kepada presiden kita. Nah, begitu juga kita di daerah bagaimana menjaga keamanan. Bersinergi dengan Pak Gubernur, memang ada yang dikit-dikit Pak Gubernur, itu biasa. Jadi itu biasa. Itu sadiquka la man saddaqaka walakin man nasahaka waslahaka. Yang namanya bestie itu Pak Gubernur, Pak Ketua DPR, ya satu-satunya ruangannya yang tidak dia viralkan karena sudah berikrar akan menyelesaikan lift di PWNU, jadi aman dia gedungnya. Karena lift itu adalah jalan kita naik ke dunia dan akhirat. Apalagi di usia-usia 60 ke atas itu kan naik lift kita. Kemudian ke Sidratul Muntaha juga pakai lift berupa amal jariah kita. Nah, itu lift itu adalah alat untuk Isra dan Mi'raj. Nah, ini enggak curhatannya menjelaskan. Nah, jadi sekali lagi terima kasih, dan tentunya kegiatan-kegiatan kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah, karena juga ada beberapa ketua PC ini juga bupati, wakil wali kota. Jadi ada rumah dinasnya dan ada rumah pribadinya. Piljamiah itu rumah dinasnya. Kayak saya ini piljamiah, rumah dinasnya itu di UIN. Tapi piljamiah itu rumah pribadinya di Nahdlatul Ulama. Akan kembali ke Nahdlatul Ulama. Kemudian piljamaah tentunya kita akan menyapa Pak Kanwil ya, menyapa jamaah dan umat. Makanya kalau Pak Hakala Lewinengan dipindahkan ke dinas sosial, itu harus kembali ke umat. Jangan di PUPR itu ngurus jalan saja. Jadi jalan-jalan tidak pernah ngurus umat. Itu sudah logikanya ya. Jadi sekali lagi terima kasih juga, dan tentunya judul yang kita ini adalah tema kita hari ini, yaitu pengabdian kita ya, menggapai bukti bakti. Itulah turunan dari tema besar dari Nahdlatul Ulama, dari PBN, itu merawat jagat, membangun peradaban. Jadi inilah melanjutkan pengabdian kita dan menggapai bukti bakti. Ini adalah sering ditanya, sering diminta oleh Rais Suriah kita,
bagaimana kita berkontribusi, kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Masa ibadah kita 2025 sampai 2030 ini di mana kita akan menerima di NU itu sebagai mustasar. Jadi mustasar itu di usia Abu Sab'in itu mustasar. Kalau Suriah itu Abu Khamsin. Nah, Khamsin wasittin. Nah, kalau Tampiziyah itu tahta arba'in. Tahta arba'in itu. Tahta Khamsin. Jadi itu klasifikasi usia dan jabatan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau ada yang kebetulan Awan itu masih muda, itu karena tenaganya yang kita harapkan tuh, Pak. Sekali lagi inilah kekayaan, adalah hazanah yang kita punya di Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat. Dan terakhir kami laporkan kepada Bapak Ketum bahwa Gus Ketum kita memang semua PC alhamdulillah aktif kegiatan-kegiatan, dan sering saya share di grup 1 Pak Kiai Amin Said Husni, kemudian juga di Gabnan NU itu juga kami share semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PC, PW, PC, lembaga dan Banom. Dan alhamdulillah, dan persuratan juga sudah menggunakan Digdaya. Jadi semua pakai online. Ternyata para kiai, kata Dr. Faisal, para tuan guru itu sekarang sudah bukan hanya ATM aja online, tanda tangannya online, ATM-nya online, walaupun lebih banyak dipegang oleh bini-bini syariah, oleh ibu-ibu muslimat, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu-ibu muslimat. Jadi kemudian juga kegiatan kayak MBG, alhamdulillah ini diurus oleh teman-teman yang di RMI, dan sudah di 11 titik MBG-nya. Jadi ini juga program dari PBNU yang kita terjemahkan di daerah. Lailatul Ijtima alhamdulillah juga tetap jalan. Kemudian pengabdian dan penghidmatan yang lain juga sudah kita. Akhirnya terima kasih atas seluruh dukungan, wabil khusus Mustasar, Ketua Umum, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk kemajuan PWNU di Nusa Tenggara Barat, kemudian para tuan guru, para jajaran Mustasar, Suriah, Tampiziyah, seluruh pengurus cabang yang hadir, MWC, semua yang hadir dan berkontribusi untuk kegiatan kita, kami ucapkan terima kasih. Wabil khusus juga Bapak Gubernur, seluruh jajaran Forkopimda yang sangat bagus sinergi kami, apalagi waktu kemarin-kemarin sering untuk berkomunikasi, dan tentunya untuk perbaikan dan tentunya untuk kebaikan dan kemaslahatan daerah kita di Nusa Tenggara Barat. Kami banyak ucapkan terima kasih. Rekan-rekan panitia di bawah komandan Bapak Dr. Nurudin, ya. Jadi pengawas lapangannya Katib dan Sekwil, kami banyak ucapkan terima kasih. Anak-anakku Ibnu, mana Ibnu mana? IPPNU mana? Muslimat mana muslimah? Suaranya sudah hilang. Jadi seluruh teman-teman ya, Bansar di belakang, Bansar ya, Pak Garnusa, Pak Tayat ya, Ma'arif kan, ini yang sudah juga membantu, maupun para stakeholder, kami ucapkan banyak terima kasih. Dengan harapan sinergi ini terus kita jaga, kita lanjutkan untuk kemaslahatan kita bersama. Dan tiba waktunya nanti kita minta sambutan Bapak Gubernur, kemudian tausiah dan taujihan dan sambutan dari Rai Surya dan Bapak Ketum. Kami mohon untuk memberikan perspektif, memberikan literasi, memberikan penyegaran, karena setiap kata yang kalimat dari Pak Ketum itu penuh makna. Apalagi kalau sudah begini-begini itu, wah kelihatan masih usia 40 Gus Ketum kita. Jadi sekali lagi terima kasih. Hadanallahu yakum jema'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.